Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita. Ini adalah dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang diterjemahkan atau disadur oleh Yatimin AS dengan judul Agama sebagai Dasar Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak menerima bahwa orang yang ahli dalam bidang filsafat, astronomi, dan sains tentu juga suci jiwanya. Sama sekali tidak. Jelas saya dapat meyakini kehebatan akal cerdas orang-orang seperti itu. Sebaliknya, ilmu-ilmu itu tidak ada hubungannya dengan keruhanian. Bahkan kadang-kadang masalah ini menjadi satu penghalang pada jalan perkembangan rohani, dan akibat akhirnya sering menimbulkan kesombongan, kecuali orang-orang yang beruntung yang berada dalam keadaan fitrahnya yang sehat. Kabir atau sombong adalah penyakit buruk yang menyebabkan manusia terhalang dari segala macam kemajuan. Satu hal lagi yang pantas diingat, sudah menjadi kaidah dan termasuk hukum alam bahwa setiap sesuatu tercipta karena keperluan. Sebagaimana secara lahiriah setiap hari kita menyaksikan dalam masalah-masalah duniawi, misalnya pakaian, makanan, kendaraan, dan segala macam alat kehidupan sehari-hari. Semua ini terwujud karena keperluan atau kebutuhan. Begitu pula dalam masalah-masalah rohani pun banyak hal yang terwujud karena kebutuhan. Pemirsa video yang berbahagia, ketika sesuatu dibutuhkan maka Allah Ta'ala memenuhinya. Petunjuk atau pimpinan merupakan kebutuhan manusia dalam semua masalah rohani maupun jasmani. Dengan petunjuk itu dapat dicapai perbedaan antara yang benar dengan yang salah, sebagaimana tidak ada sesuatu yang tanpa faedah. Demikian pula salah sekali pemikiran bahwa pada sesuatu waktu diperlukan kebenaran Allah Ta'ala tidak melahirkan sesuatu yang diperlukan saat itu. Pada zaman sekarang ini yang di dalamnya kita berada, begitu banyak kerusakan baik di dalam maupun di luar. Kemana saja kita memandang, kita akan prihatin. Dipandang dari sudut luar, begitu berat serangan terhadap Islam. Betapa berat Islam menanggung guncangan. Banyak kaum muslimin yang terpengaruh karenanya dan kemudian bercuci tangan dari masalah agama. Setelah itu muncullah orang yang ragu-ragu, mereka tidak puas terhadap Islam dan keyakinannya sungguh lemah.
saat atau sangat sedikit orang yang masih mempunyai keyakinan penuh terhadap Islam. Terjadi bermacam-macam serangan, senjata-senjata tulisan dilancarkan pada Islam yang di dalam pada saat ini berupa video-video, berupa pidato-pidato orang-orang Arya dan para pendeta menghujankan tuduhan-tuduhan walaupun mereka tahu dirinya sendiri kotor. Pada tangan mereka tidak ada apa-apa. Mereka mudah mencari kesalahan-kesalahan pihak lain, tapi sulit menjelaskan kebaikan-kebaikannya. Ilmu-ilmu baru pun kadang-kadang semacam pukulan terhadap Islam. Pengajaran dewasa ini, filsafat, fisika, dan astronomi kadang-kadang juga menggelincirkan manusia pada sesuatu kesalahan. Saya melihat dari pengalaman, kebanyakan orang baik yang memperoleh ilmu-ilmu itu secara sempurna maupun kurang, mereka pada umumnya menjalankan hidup tanpa kendali, secara berangsur-angsur kehormatan Islam dan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lenyap dari hati mereka, sehingga pada akhirnya mereka pun menolak Allah Ta'ala. Dalam ucapan mereka ada semacam bau busuk. Pada hakikatnya serangan kelompok ini lebih besar daripada serangan kaum Arya dan para pendeta, karena beberapa tuduhan dan sanggahan mereka pada umumnya hanya berbentuk tulisan. Pada kemungkinan tulisan itu benar atau dusta. Demikian kajian dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang diterjemahkan oleh Yatimin AS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.